Halo, tak terasa kita sudah memasuki bulan Februari. Kami sangat senang bisa menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama. Pelayanan misi untuk membantu korban bencana alam telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat untuk dukungan yang telah diberikan, baik berupa doa, barang maupun dana. Dana yang lebih akan kami gunakan di pelayanan misi lainnya. Kami menyambut penginjil Roni dan penginjil Ellen bergabung bersama-sama di dalam keluarga besar GKKA Makassar. Selamat datang dan selamat melayani. Mengikuti himbauan dari pemerintah, kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak saling mengunjungi ketika merayakan Imlek. Mari kita tenangkan hati, siapkan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan yang begitu mengasihi kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama walaupun hanya melalui online. Mari saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita.
Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau sudah menyertai kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Tolong setiap kami, kuasai hati dan pikiran setiap kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Sucikan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dialah yang menjadi penolong kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi apapun yang kita alami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga bawa pergumulan setiap jemaat Tuhan. Yang kedua, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita melihat begitu banyak bencana alam yang terjadi, baik banjir, tanah longsor, gempa bumi. Kita bawa di dalam doa supaya Tuhan menolong setiap penduduk, setiap masyarakat Indonesia, setiap anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kita juga doakan untuk pemerintah kita. Mari kita buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu, kami terus bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menolong kami, menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bawa setiap pergumulan jemaat-Mu, baik yang dalam kelemahan tubuh maupun yang dalam pergumulan usaha pekerjaan mereka. Tuhan sendiri akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memulihkan mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tolong mereka Tuhan, berikan hikmat kepada Presiden Jokowi di dalam mengatasi setiap masalah-masalah yang sedang terjadi dalam negara kami. Kami menyerahkan bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana, baik tanah longsor, gempa bumi, banjir. Tuhan tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia Tuhan. Engkau sendiri akan menolong mereka, berikan kekuatan mereka, berikan penghiburan kepada mereka yang mengalami bencana ini. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan terus memulihkan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Kami menanti jawaban-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, kita sepatutnya menyerahkan seluruh hidup kita bagi Yesus. Apapun yang ada pada kita, pikiran, perbuatan, kita serahkan bagi Yesus, Tuhan kita.
Kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada hari ini berjudul Pertolongan Allah. Kita akan membacanya secara bergantian. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasalah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang aku. Shalom,
Salam damai sejahtera, jemaat Tuhan yang kami kasihi. Doa kami, jemaat semua dalam kondisi baik, sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi datang kepada Tuhan lewat doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan satu hari yang khusus buat kami untuk menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa itu. Dan kami sudah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami buka untuk menerima benih kebenaran. Dan Tuhan, biarlah kebenaran itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan kebenaran itu juga yang akan menuntun iman kami semakin hari dapat berjalan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami dapat semakin juga mengalami pertolongan Tuhan secara khusus di masa-masa berat di negeri kami, di tempat ini yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan juga urapi hamba-Mu, Tuhan jamah dia, Tuhan pakai dia dan kuasa-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar doa kami Bapa, kami serahkan waktu ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan akan bertindak. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Suatu sore, saya membaca sebuah flyer di grup WhatsApp yang bertemakan Indonesia dikepung bencana. Sebuah bencana dapat membawa penderitaan, kesulitan, permasalahan besar yang berkepanjangan dalam hidup orang. Dan hal itu memang terjadi sejak awal bulan Januari tahun 2021. Bencana demi bencana seperti sedang menunggu antrian untuk menjalankan aksinya di negeri kita. Belum selesai kita menghadapi wabah pandemi COVID. Kita sudah mendengar tentang terjadinya angin puting beliung di Manado, di Kepulauan Riau. Kemudian terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan, bahkan merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kita mendengar berita tentang gunung meletus yang terjadi di Jawa Timur. Ada gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat. Terjadi longsor di Jawa Barat. Ada pesawat Sriwijaya yang jatuh di Kepulauan Seribu. Semua bencana ini membuat hidup kita menjadi semakin berat dan semakin sulit. Saya teringat akan pelajaran ilmu bumi tentang 4 elemen utama yang membentuk keseimbangan dalam kehidupan ini. Yaitu ada angin atau udara, air, api, bumi atau tanah. Ketika salah satu elemen ini tidak melakukan perannya dengan baik, dalam arti dia tiba-tiba menjadi langka, atau dia sebaliknya tiba-tiba dia datang dalam jumlah yang besar atau dahsyat, maka kehidupan di bumi ini akan terganggu. Sebagai contoh, ketika suatu tempat terjadi kelangkaan air, maka kehidupan di sana itu perlahan akan musnah. Kalau kita mendengar suatu tempat tiba-tiba tidak ada oksigen, udara, maka di situ juga kehidupan bisa musnah. Hal yang sebaliknya terjadi. Ketika tiba-tiba suatu tempat ada air yang datang dalam jumlah yang sangat besar dan begitu dahsyat, seperti banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan atau terakhir di daerah Manado, kita melihat di situ kematian pun mengancam kehidupan yang ada di sana. Di dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan mau berbicara kepada kita dan menyapa kita. Bagaimana kita menghadapi hal-hal demikian dan kita bisa melewati dengan baik.
Yaitu firman Tuhan mau kita mengarahkan mata kita, iman kita, fokus kita kepada Tuhan. Dalam arti semakin beriman dan kita tinggal tenang. Dan kita mengandalkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, jangan pernah kita sekalipun bimbang atau ragu kalau ada intervensi yang Maha Kuasa itu di dalam kehidupan setiap kita, secara khusus di masa-masa yang sulit ini. Firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman pada pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 14 itu juga mencatat tentang kehidupan umat Tuhan, yaitu umat Israel. Waktu itu mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Kiri kanan mereka ada padang gurun yang luas. Di belakang mereka datang pasukan Firaun, tentara Mesir yang menakutkan untuk menangkap mereka. Lalu di depan mereka itu jalan buntu. Karena apa? Laut Merah. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi seperti demikian, kita akan bersama-sama menyaksikan dalam catatan kitab Keluaran pasal 14 bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan keselamatan kepada umatnya, yaitu Tuhan memakai kekuatan angin timur yang dahsyat untuk membentuk tembok atau tempat pertolongan bagi umat Tuhan. Dan Tuhan menggunakan kekuatan air yang dahsyat pula. Untuk apa? Untuk memusnahkan musuh-musuh orang Israel. Mari kita perhatikan kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 yang mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut." Pada waktu orang Israel berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon, waktu itu mereka menoleh, maka mereka melihat tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Firaun, raja Mesir, membawa 600 kereta yang terpilih, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Saudara terkasih, bagaimana orang Israel tidak ketakutan? Tampak di sini Raja Firaun, Raja Mesir itu mengerahkan kekuatan militer Mesir yang begitu kuat untuk menangkap orang Israel. Maka dicatat di dalam firman Tuhan, lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Saudara terkasih, tatkala berbagai masalah datang menghimpit kehidupan kita, mungkin kita bisa bersikap seperti orang Israel. Orang Israel waktu melihat masalah, mereka terfokus kepada masalah itu. Mereka begitu takut kepada tentara Mesir. Hal itu juga sering kita alami, bukan? Ketika kita menghadapi satu masalah, mungkin 50%, 60% kita mulai tidak bisa tidur. Waktu kita berpikir terus tentang masalah itu. Saya juga pernah mengalami hal demikian. Sulit tidur karena memikirkan banyak hal. Sehingga terbangun pagi-pagi. Karena apa? Karena tidur tidak nyenyak. Kita terfokus kepada masalah itu. Demikian pula orang Israel. Ketika mereka melihat masalah itu, mereka menyalahkan Musa pemimpinnya dan mengatakan, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sampai engkau membawa kami untuk mati di tempat ini?" Saudara sekalian, mari kita renungkan bersama perkataan orang Israel ini.
Mereka dalam menghadapi bermasalah, mereka kemudian memikirkan tentang kematian. Mereka berpikir tentang tempat di mana mereka akan menghembuskan nafas mereka yang terakhir. Dengan kata lain, mereka melihat maut itu begitu nyata dan begitu dekat dengan diri mereka. Saudara, pernahkah saudara ketika sedang bergumul, saudara menghadapi masalah, saudara sampai pada titik saudara mulai berpikir tentang kematian? Memang di masa-masa ini, kematian itu seperti suatu hal yang sudah sangat biasa dan sangat dekat dengan keseharian kita. Dan seorang sahabat saya yang kantornya bersebelahan dengan sebuah rumah sakit yang menampung pasien COVID berkisah, dalam satu hari saja dia berulang kali mendengar suara sirene ambulans itu berbunyi. Dan ketika suara sirene ambulans sudah berbunyi, maka dia tahu itu pertanda ada jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman. Satu hari saja bisa dengar berulang-ulang. Itu berarti dalam satu hari satu rumah sakit itu ada beberapa orang yang meninggal. Saudara terkasih, hidup itu begitu rumit, begitu berat pada masa-masa seperti ini. Mungkin saudara berkata, saya tidak bergumul sampai sana. Tapi permasalahan kita juga banyak. Beberapa orang mereka bergumul tentang keluarganya yang sedang dalam kondisi yang sangat kritis di ruang ICU. Ada juga beberapa jemaat yang sedang bergumul dengan masalah perekonomian semakin hari semakin berat. Pekerjaannya semakin susah. Ketika tahun pertama mereka menghadapi gelombang pandemi COVID, mereka masih bisa kuat bertahan. Tetapi masuk gelombang kedua, maka perlahan-lahan apa yang menjadi simpanan mereka mulai goyah. Dan ekonomi mereka mulai ambruk. Dan tidak sedikit rekan-rekan kita yang mengalami masalah relasi dalam keluarga. Tatkala kesulitan itu bertumpuk-tumpuk datang, kemudian tidak pernah diselesaikan, pelan-pelan mereka kehabisan kasih dan kesabaran dalam keluarga. Dan banyak keluarga menjadi retak. Hubungan satu sama lain menjadi semakin susah. Komunikasi menjadi semakin susah. Karena apa? Karena ada seperti air keruh yang membuat pikiran itu menjadi begitu kacau. Sehingga sangat susah untuk berkomunikasi dengan tenang, dengan bersih. Saudara terkasih, ketika masalah terus datang menghampiri kita, mereka mulai menyalahkan diri mereka sendiri. Ketika mereka tidak cukup menyalahkan diri sendiri, mereka mulai menyalahkan orang lain. Seperti orang Israel mulai menyalahkan Musa. Dan sampai pada titik yang paling berat, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, mereka merasa sudah tidak ada pengharapan. Di tengah-tengah kondisi sedemikian, apakah yang harus kita lakukan? Apakah firman Tuhan mengingini anak-anaknya, anak-anak Tuhan untuk bersikap demikian? Tentu saja tidak, saudara. Tuhan ingin kita bersikap lain. Apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita menghadapi masalah demikian? Alkitab mencatat, Tuhan mau agar kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Tuhan mau supaya orang mengenal siapakah Tuhan yang sejati dan hidup. Jangan biarkan masalah itu menggeser posisi Tuhan dalam hati kita. Kemudian masalah itu yang menjadi Tuhan yang menakutkan bagi kita. Yang mengatur dan mengendalikan seluruh pikiran kita. Bahkan kesehatan kita menjadi terganggu. Karena apa? Masalah itu sudah bertahta di dalam pikiran, hati, bahkan di keluarga kita. Saudara, biarkan Tuhan tetap menjadi Tuhan. Biarkan Allah tetap menjadi Allah. Karena Dia sungguh adalah Allah yang sejati. Dan Dia adalah Allah yang besar. Dan biarlah kemuliaan itu semakin nyata dan semakin nampak. Bahkan namanya tetap dapat dipermuliakan. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan bertindak. Saudara, bukankah ini sebuah penghiburan yang luar biasa buat kita? Kalau Tuhan yang maha besar, pencipta alam semesta itu mau turun tangan dan bertindak untuk membela perkara kita, menyelesaikan permasalahan hidup kita. Waktu Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kemudian Musa diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tongkatnya, lalu mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air. Sehingga tengah-tengah laut itu menjadi kering dan orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah tempat kering itu. Bagaimana dengan sumber masalah atau orang Mesir itu? Orang-orang Mesir akan dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Mereka akan mengejar dan menyusul seluruh pasukannya. Tapi biarlah mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian apa yang terjadi? Maka bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu apa yang terjadi? Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir pun mengejar menyusul mereka. Semua kereta Firaun, keretanya sampai ke tengah-tengah laut. Nah, pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan tiang awan memandang tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Lalu orang Mesir berkata, mari lari meninggalkan orang Israel. Sebab apa? Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Lalu Musa taat kepada perintah Tuhan, dan menjelang pagi itu berbaliklah air itu ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ketika air itu berbalik, menutupi segala kereta dan orang berkuda dari pasukan Firaun, tidak seorang pun yang tinggal dari mereka. Bagaimana dengan orang Israel? Mereka selamat sampai di seberang. Saudara terkasih, demikian cara Tuhan bekerja menyelamatkan orang Israel dari tanah orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Waktu orang Israel melihat apa yang Tuhan lakukan, dikatakan di sini, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kemenangan orang Israel atas Mesir melewati Laut Merah itu adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi mereka dan bagi kita hari ini. Kalau hari ini kita diizinkan mengalami masalah dan ketika kita berhasil melewati, maka itu bukan kuat dan gagah kita, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara terkasih, sungguh firman Tuhan ini begitu indah tatkala kita menghadapi gelombang permasalahan. Kepada siapa kita memegang, kepada siapa kita menaruh andalan kita. Di situ juga kita dapat menilai bagaimana iman kita selama ini kepada Tuhan.
Kalau kita begitu mengandalkan kekuatan manusia atau diri kita atau kemampuan kita, maka sebenarnya kita tidak beriman kepada Tuhan. Tapi kita sedang beriman kepada diri kita. Ketika diri kita ambruk, maka pengharapan kita juga ikut ambruk. Tapi pernahkah Tuhan itu ambruk? Tidak pernah. Dia Tuhan dan tetap Tuhan. Dia tetap kuat. Dan Dia yang bisa diandalkan, mau turun tangan, mau bertindak untuk menolong saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Walau Tuhan dapat menggunakan seseorang atau sesuatu sebagai alat atau sarana untuk menolong kita, namun itu tetap pekerjaan Tuhan. Kalau dalam kisah ini, Tuhan bisa memakai angin timur yang kencang. Tuhan bisa memakai air laut untuk menyelamatkan orang Israel dan untuk membunuh musuhnya orang Mesir. Kalau di perjanjian lama, Tuhan bisa memakai burung gagak di udara untuk menyelamatkan Nabi Elia dari kelaparan. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara. Bisa memakai kekuatan alam. Bisa memakai gempa bumi untuk menyelamatkan Petrus dan kawan-kawannya dari dalam penjara. Tuhan bisa memakai apapun. Tapi semua itu adalah alat atau sarana yang Tuhan pakai untuk menolong umatnya. Tuhan akan bertindak. Poin yang kedua yang kita renungkan bersama lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu cara Allah bertindak adalah cara yang sungguh unik, sungguh kreatif, dan sungguh tak terpikirkan oleh kita. Terkadang sesuatu itu kita remehkan. Terkadang mungkin sesuatu itu kita mungkin anggap hina. Itu tidak ada artinya. Tapi Tuhan bisa pakai apa yang hina dan tidak ada arti untuk menolong kita. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tak terselami oleh pikiran manusia bagaimana cara Allah bekerja. Dan sungguh unik dan luar biasa. Dan pada akhirnya kita bisa cuma mengagumi kebesaran Tuhan itu. Bagaimana Dia menolong umatnya. Ketika semua kondisi sudah tidak mendukung, segala sesuatu defisit, ketika emosi, ketika semangat kita pun defisit, maka saudara, Tuhan kita tidak pernah defisit. Tuhan tetap Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menghadapi masalah jangan dengan khawatir, gentar, bahkan takut. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan. Kalau di zaman dulu, Tuhan hadir dalam hidup umatnya lewat tiang api dan tiang awan. Hari ini, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Hadir di rumah keluarga saudara dan saya. Allah Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing dan menolong kita untuk dapat menjadi pemenang atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang Tuhan mau kita tetap tegar, konsisten, beriman kepada Dia. Dan terus memegang tangan Dia. Sebagai penutup atau kesimpulan firman Tuhan, bagaimana sikap kita menjadi aplikasi kita? Yang pertama, dalam menghadapi begitu banyak masalah, bahkan ketidaktahuan kita di hari esok, ada terang wahyu Tuhan. Ada Alkitab yang memberitahukan kita, jangan takut. Ini adalah terang. Bukan orang yang tidak mengenal Kristus, yang mengandalkan diri, yang terlepas daripada Tuhan. Mereka tidak tahu akan hari esok. Mereka mungkin seperti apa? Mungkin seperti menyalakan sebuah lampu kecil tapi sedang berjalan di dalam kabut yang tebal. Mereka takut, gemetar. Tapi tidak dengan kita. Kita memiliki terang wahyu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Allah yang menolong kita itu berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Aplikasi yang kedua yaitu apa? Ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup ini, maka mari kita tidak tinggal diam atau di tempat saja, tetapi tetap melangkah dengan iman. Ini yang dikatakan oleh Musa kepada orang Israel. Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat seberangi Laut Merah itu. Maka lewat Musa Tuhan memerintahkan Laut Merah terbelah menjadi dua. Tidak ada jalan menjadi ada jalan. Karena Tuhan membuat jalan. Tuhan yang menyediakan jalan. Dan Tuhan yang akan menghantar kita sampai di seberang.
dengan selamat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan menjalani tahun sepanjang 2021 ini. Mari kita melangkah dengan iman, percaya, tetap teguh. Yang kedua, mari kita melangkah dengan pasti, dengan yakin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang dapat kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu sungguh dapat menjadi kebenaran yang tinggal dan berbuah lebat dalam hidup kami. Menjadi sebuah kekuatan buat kami untuk menjalani tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Allah Roh Kudus terus menerus menguatkan hidup kami ketika kami dalam pergumulan yang berat. Ketika kami dalam menghadapi sakit penyakit. Tatkala kami menghadapi kesulitan perekonomian. Tatkala kami menghadapi keluarga yang sedang bergumul hebat, rusaknya relasi dalam keluarga. Oh Tuhan, kiranya Engkau hadir. Ada Allah Roh Kudus yang menolong tengah-tengah kami dan akan memulihkan kehidupan kami, memulihkan relasi kami, bahkan memulihkan hati dan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dengarlah doa yang kami panjatkan Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang mengenang kembali akan cinta kasih Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Darahku
Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri meja perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau menerima perjamuan. Sebelumnya kami minta Tuhan kuduskan, sucikan kami daripada segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersihkan diri kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak untuk menghampiri perjamuan kudus ini dan bisa mengenang cinta kasih Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan yang akan kami terima lewat roti dan cawan perjamuan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, waktu malam hari sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Ia memanggil murid-muridnya dan mengadakan perjamuan yang terakhir sebagai suatu persekutuan antara Tuhan dengan anak-anaknya. Dan hari ini kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah memiliki suatu persekutuan yang indah dengan Bapa di sorga. Karena Yesus Kristus sudah menjadi pengantara yang mati di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Dan cinta kasih Tuhan yang besar ini membuat kita dapat memanggil Bapa di sorga sebagai panggilan Bapa. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan relasi kita yang rusak oleh karena dosa itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terima roti dan cawan perjamuan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan sebagai syukur kita kepada Tuhan, mari kita juga melakukan sebuah komitmen kita untuk setia di dalam mengiring Tuhan. Tetap hidup dalam kekudusan. Tetap hidup membangun tubuh Kristus. Menguatkan yang lemah. Dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita dapat hidup beriman dan menunjukkan kebesaran Tuhan lewat mulut, perkataan, dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk cinta kasih-Mu yang besar. Saat ini kami akan menerima perjamuan. Sekali lagi Tuhan berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah untuk dapat mempersiapkan roti dan cawan perjamuan yang sudah saudara terima dari gereja atau yang sudah saudara siapkan sendiri di rumah masing-masing. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku." Sesudah itu Yesus mengambil cawan itu dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Darah Yesus dapat menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan, berkatilah roti dan cawan perjamuan yang akan kami terima bersama. Itu dapat menjadi kekuatan iman kami dan juga untuk dapat menjadi komitmen untuk mengiring Tuhan dengan lebih sungguh dan setia. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Mari bersama kita mengangkat roti perjamuan kita. Yesus berkata, roti ini adalah lambang tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat cawan perjamuan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus dapat menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang besar. Kalau pagi ini kami sudah menerima perjamuan kudus, kami sudah mengenang kembali cinta kasih Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami bersyukur bisa berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kiranya iman kami terus diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu dan hidup kami senantiasa diteguhkan oleh pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan hati dan hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Selamat hari Minggu dan biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan Immanuel.